warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Maulida. Nah, kali ini kita akan pembahasan terakhir hubungan intelektual pada puisi dan latar belakang sosial budaya. Pertama kita akan bahas tentang intertekstual pada puisi. Berdasarkan prinsip intertekstual sebagaimana yang dikemukakan oleh Rivatere 1987, sajak baru bermakna penuh dalam hubungan dengan sajak lain, baik dalam persamaannya maupun perbedaannya. Dalam artian, sajak baru yang bermakna secara sepenuhnya setelah diketahui hubungannya dengan sajak lain yang menjadi latar penciptanya. Sajak yang menjadi latar penciptaan sebuah sajak disebut hipogram. Sementara Schuller memukakan bahwa tiap teks merupakan mozaik kutipan-kutipan yang merupakan penyerapan dan transformasi teks-teks lain. Teks-teks itu ambil hal-hal bagus dari teks lain, berdasarkan tanggapan-tanggapannya, dan diolahnya kembali dalam karyanya atau teksnya yang ditulis oleh sastrawan kemudian itu. Radopo mengemukakan bahwa hubungan intertekstual ini merupakan sebuah respon atau reaksi pada suatu sajak yang disebut dengan hipogram, sebuah sajak yang melatar belakangi penulisan sajak. Simpulannya, hubungan intertekstual ini pada puisi adalah hubungan yang menggambarkan suatu makna puisi karena terjadi penyerapan pada puisi lain. Dalam menganalisanya, hubungan intertekstual pada puisi harus diselidiki dari seluk-beluk penulisannya sehingga dapat menyambung benang merah atau penyebab terjadinya hipogram. Yang pertama kita akan bahas tentang hubungan intertekstual sajak karya Amir Hamzah ya Chairil Anwar. Akan tampilkan sajaknya di sini. Intertekstual doa Chairil Anwar menunjukkan adanya persamaan dan pertalian dengan sajak pada mujua Amir Hamzah. Gagasan dan ungkapan Chairil Anwar yang dapat dituntut kembali di sajak Amir Hamzah. Itu juga ide meskipun pengolahannya ada perbedaan menyebabkan tiap-tiap sajak menunjukkan kepribadian masing-masing dalam menanggapi masalah yang dihadapi. Pada mujua, si aku yang cinta dunianya kikis dengan pasti kembali kepadamu. Meskipun pada awalnya kecewa ia merasa dipermainkan oleh engkau, namun akhirnya ia tidak mau pergi lagi karena engkau sebagai darah di balik tirai. Si aku seorang diri dengan setia. Si aku yang terasing dalam bingungan. Meskipun pada mulanya termanggu, toh akhirnya ia juga datang kepada Tuhan. Tuhan itu penuh seluruh, Maha Rahman dan Maha Rahim. Ada tempat lain untuk mengadu keremukan bentuknya, wujud hidupnya selain dia, maka setelah aku mengetuk pintu keramahan dan kerahimnya, si aku tak bisa lagi berpaling. Amir Hamzah menggambarkan Tuhan sebagai engkau atau sebagai kendil atau lilin kemerlap. Ini ditransformasikan oleh Chairil Anwar dalam doa. Doa itu Tuhan itu sebagai lilin di kelam sunyi. Si aku dalam sanjak Amir Hamzah ragu-ragu karena tidak dapat menangkap wujud engkau. Aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Di mana engkau? Rupa tiada, suara sayu, hanya kata merangkai hati. Bahkan si aku merasa diperhatikan. Engkau cemburu, engkau ganas. Bangsa aku bertukar tangkap dengan lemas. Hal ini ditransformasikan oleh Chairil Anwar. Tuhanku, dalam termanggu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh penderitaan si aku dalam sajak Amir Hamzah bait ketiga, 4 dan 5 ditransformasikan dalam Chairil Anwar. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk, dan aku mengembara di negeri asing. Meskipun demikian, si Amir Hamzah kembali juga kepada engkau, kekasihnya. Nanar aku gila sasar, sayang berulang padamu jua. Engkau petik menarik ingin, serupa darah di balik tirai. Kekasihmu sunyi, menunggu seorang diri. Ini ditransformasikan Chairil Anwar dalam doa. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk dan tak bisa berpaling. Meskipun persamaan ide di antara kedua sajak tersebut, namun pelaksanaan itu mengekspresikan benda yang menyebabkan
disebabkan adanya perbedaan tanggapan terhadap Tuhan atau wujud Tuhan. Amir Hamzah menanggapi wujud Tuhan sebagai kekasih, diantropomorfkan, diwujudkan sebagai manusia, kekasih, gadis. Demikian, kiasan-kiasan yang bersifat personifikasi dan romantis pulang kembali padamu, seperti dahulu, kaulah kandil gemerlap, melambai pulang perlahan, sabar, setia selalu, engkau pelik menarik ingin, serupa darah di balik tirai, kasihmu sunyi, menunggu seorang diri. Amir Hamzah ingin menangkap wujud Tuhan sebagai berbentuk wadah atau satu kekasih, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Hal tersebut dari digambarkan wujud Tuhan merupakan konsep Chairil Anwar, antara aku dan engkau itu ada jarak. Kekasih, kekuasaan Tuhan itu mutlak, ada hamba dan ada Tuhan. Maka Chairil Anwar tak memberinya bentuk manusia, melainkan bentuk kekuasaannya yang terasa. Tuhan memancarkan cahaya yang panas pun juga untuk menerangi hati manusia. Cahayamu panas suci, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Manusia tak berbuat lalian kecuali hanya berserah diri, mengadukan nasibnya sebab hanya dia tumpuan keluh kesah tangis manusia. Kita akan lanjut ke latar belakang sosial budaya. Menurut TU 1983, untuk memberikan makna sepenuhnya kepada sebuah sajak, analisis tidak dapat dilepaskan dari latar belakang kemasyarakatan dan kebudayaannya. Karya sastra itu mencerminkan masyarakat secara tidak terhindarkan, dipersiapkan oleh keadaan masyarakat, kekuatan pada zamannya, Abraham 1981. Hal ini mengingat bahwa sastrawan itu adalah anggota masyarakat, maka ia tidak dapat lepas darinya. Dat istiadat, pandangan masyarakat, kesenian dan benda-benda kebudayaan yang terungkap dalam karya sastra. Untuk memahami makna sajak yang ditulis oleh penyair Sunda, Bali, Jawa, Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, atau Sulawesi Selatan, diperlukan pengetahuan tentang latar belakang sosial budayanya yang melatarinya. Asmaradana adalah sebuah nama tembang Jawa yang berisi tentang cerita percintaan. Sita dibakar untuk membuktikan kesuciannya, belum terjamah oleh Rahwana yang mencurinya dari Rama, suami Sita. Dalam sajak Asmaradana oleh Subagio, yaitu Sita memang melakukan sanggama dengan raksasa atau Rahwana yang melarikannya, merupakan pandangan atau pendapat penyair sendiri bahwa manusia itu tidak dapat terlepas dari nalurinya. Dalam ceritanya Ramayana atau wayang, Sinta dibakar di api suci, tidak terbakar, ini membuktikan kesuciannya. Dari sini kita dapat melihat pembaca tidak dapat memahami sajak ini tanpa pengetahuan wayang atau ceritanya Ramayana. Itu merupakan episode terakhir di akhir cerita Ramayana, sesudah Rama mengalahkan Rahwana dan membunuhnya. Rahwana, Raja Alengka yang mencuri Sinta. Rama juga berjumpa kembali dengan Sinta istrinya. Akan tetapi Rama meragukan kesucian Sinta. Sinta menyatakan bahwa ia tidak pernah terjamah oleh Rahwana. Untuk membuktikan kesuciannya, Sinta bersedia dibakar. Cerita wayangnya, Sinta memang tidak terbakar karena ditolong oleh Dewa Sebab yang memang ia masih suci. Ia selalu menolak bila oleh Rahwana. Akan tetapi dalam sajak itu ceritanya memang sengaja diubah oleh Subagio untuk mengemukakan pikirannya sendiri. Ini kreativitas Subagio sebagai seorang penyanyi. Kesimpulannya adalah hubungan tekstual pada puisi adalah hubungan yang menggambarkan suatu makna dalam puisi karena terjadinya penyerapan makna pada puisi lain. Analisanya, hubungan intertekstual pada puisi harus diselidiki seluk-beluk penulisannya sehingga dapat menyambung benang merah atau penyebab terjadinya hipograf. Sastraan Indonesia, hubungan intertekstual antara suatu karya dengan karya lain, baik antara sejaman maupun sejaman sebelumnya, banyak terjadi. Hubungan intertekstual dapat menunjukkan adanya persamaan dan pertentangan dalam konsep estetik dan pandangan hidup yang berlawanan pada masing-masing penyair. Penyair sebagai anggota masyarakat tidak dapat lepas dari pengaruh sosial budaya masyarakat. Sosial budaya itu terwujud dalam kokoh dikemukakan oleh kemasyarakatan adat istiadat, pandangan masyarakat, kesenian, dan benda-benda kebudayaan yang terungkap dalam karya sastra. Oke, sampai di sini dulu penjelasanku tentang hubungan intertekstual pada puisi dan latar belakang sosial budaya. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan ini adalah video terakhir pada episode apresiasi puisi.
tangan dulu. Oke, sampai ketemu di